Global Teacher Prize itu merupakan penghargaan tertinggi bagi guru di seluruh dunia. Apa yang membuat Pak Aris Kukuh ini bisa unggul atau Aris Kukuh Prastio, guru asal Semarang, Jawa Tengah, yang masuk menjadi top 50 Global Teacher di seluruh dunia. Lantas, inilah yang membuat beliau masuk dalam nominasi tersebut. Mari kita simak. Global Teacher Prize itu merupakan penghargaan tertinggi bagi guru di seluruh dunia yang dia diinisiasi oleh Fakhri Foundation. boleh diceritakan Pak, itu hal seperti apa ya yang mungkin yang harus berdampak, yang bisa dinilai bagus itu Pak? Mungkin contoh yang Pak Aris sendiri yang sudah kerjaan. Jadi saya waktu itu memberikan deskripsi tentang dampak saya yang di sekolah yang lama dan sekolah yang baru. Kalau yang di sekolah lama dampaknya adalah waktu itu sekolah saya itu berada di, kalau jarak saya mengajar itu Salatiga sama Kabupaten Semarang, tempat saya mengajar itu 1,5 jam. Saya itu mengajar waktu itu berangkat jam 1, pokoknya saya pagi sekali lah, jam 6 kurang saya sudah berangkat sampai sekolahan, dan itu harus jam 7, kadang jam 7 mepet itu harus, kemudian balik lagi sekitar 1,5 jam itu kadang. Nah, di sana saya itu melakukan pendampingan karena di tempat saya mungkin beberapa tempat mungkin agak bingung ya, Kabupaten Semarang kok ada wilayah yang masih sangat terpelosok dan banyak sekali di tengah hutan itu. Nah, saya itu melakukan pendampingan pada teman siswa-siswa yang orang tuanya itu bekerja di kukuan. Kukuan itu jadi gini, jati itu sebelum tumbuh dewasa itu kan masih kecil-kecil bisa ditanami jagung. Iya. Nah, orang tua siswa itu dia jalan jauh sekali untuk mencari kukuan seperti itu. Mereka begitu selesai tinggi, mereka pindah. Nah, akhirnya orang tua itu kan berangkatnya pagi, pulangnya sampai malam. Siswanya anaknya tidak kurang diperhatikan secara maksimal. Nah, beberapa siswanya kadang akhirnya putus sekolah. Nah, waktu itu saya melakukan pendampingan ke sana. Saya bersiswa ke orang tua bagaimana agar mereka mau kembali ke sekolah. Ya pasti ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya, ada yang akhirnya mau kembali ke sekolah, ada yang tidak. Kemudian yang kedua adalah saya melakukan pembimbingan ya, waktu tahun 2010 saya pertama kali jadi guru. Status saya masih mahasiswa waktu itu, Pak Tulen. Jadi mahasiswa tapi sudah jadi guru waktu itu. Kemudian saya mendampingi teman-teman saya yang waktu itu guru, yang belum berpendidikan S1 waktu itu, masih SMA. Dari SMA itu mereka menjadi guru. Jadi karena wilayah di tempat saya itu pendidikan SMA itu sangat jarang, masih ada sekitar waktu mengajar dulu itu hanya mungkin ada 5 orang yang SMA. Ya, itu mereka mengajar di situ. Nah, saya mendukung, baik memberikan pendampingan dan lain-lain. Waktu itu saya juga bendahara sekolah, jadi saya cukup memberikan banyak sekali bantuan agar mereka menyelesaikan kuliahnya dari SMA ke S1 ke SD. Ya, mereka ambilnya ke UT. Jadi waktu saya meninggalkan sekolah itu pindah ke Dele, itu jumlah yang sudah S1 sudah lumayan banyak, bahkan sekarang sudah hampir semuanya sudah S1. Kemudian untuk yang di Dele, saya itu melakukan beberapa inovasi, diantaranya membuat seperti robot hidrolik yang digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana memanfaatkan sifat-sifat gas air, menjelaskan dalam robot hidrolik. Nah, itu terintegrasi dengan bagaimana menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Semarang, yaitu eceng gondok. Mungkin yang sudah pernah ke Kabupaten Semarang bisa lihat di Rawapening itu kan ada banyak sekali eceng gondok yang kalau dibersihkan hari ini besok sudah full lagi. Ya. Nah, sekolah saya itu berada di pinggiran air yang mengalir dari pinggiran sungai yang berasal dari Rawapening itu. Nah, saya mengajarkan pada siswa bagaimana memanfaatkan, atau kalau bahasa Indonesia berdamai dengan lingkungannya. Jadi mereka memanfaatkan hasil sisa eceng gondok itu untuk membuat tas, membuat handicraft dan lain-lain, itu untuk dimanfaatkan lagi. Selain itu saya juga menjelaskan bagaimana eceng gondok ini bisa tumbuh. Kalau mereka membuang limbah dan lain-lain itu kan pertumbuhannya semakin cepat
sifat detektor yang menyerap racun dari itu. Nah itu saya coba jelaskan ke siswa dan mereka akhirnya memanfaatkannya itu untuk banyak bagaimana gitu. Dan banyak lagi lah saya banyak sekali membuat inovatif. Dan itu dan itu masyarakat di SD anak-anak SD dan masyarakat di sana itu welcome ya Pak ya? Oh sangat welcome sekali. Kalau pendampingan yang saya lakukan, kalau di Penawangan itu mungkin agak susah karena tingkat pendidikan dan lain-lain itu mungkin agak sedikit berbeda. Jadi mungkin ketika saya melakukan pendampingan waktu siswa agar kembali sekolah ya, ada orang tua yang benar-benar mendukung ayo sekolah hadir, tapi saya ada juga yang bahkan ya sudah, itu saya pernah dijawab ya sudah kalau nggak mau sekolah ya nggak apa-apa, buat apa menyuruh, itu sudah pernah mengalami seperti itu. Saya masih ingat ada teman guru yang mungkin Pak Sulis ya, itu juga dia tahu sendiri, ada yang sampai dia ngomong ya sudah kalau nggak mau sekolah ya itu ada. Nah kalau yang di sekolah saya yang baru ini itu masyarakatnya sangat mendukung, siswanya juga tuh kan seperti ini di FA ini program ini bekerja di rumah ini siswa juga memberikan banyak sekali laporan tentang bagaimana perkembangannya. Jadi bagus sekali kalau yang sekarang